Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Umat Tuhan, pagi hari ini kita ada perjamuan kudus, tapi tidak seperti biasanya. Amen. Kita biasa lakukan perjamuan kudus, tapi tidak seperti yang biasa. Amen. Saya mau ajarkan satu prinsip kebenaran tentang the power of the communion, kuasa perjamuan kudus. Coba kita katakan sama-sama, kuasa perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini punya kuasa. Kalau Anda pernah percaya bahwa tempe, tahu sumber protein yang murah, tapi punya protein yang bisa menyehatkan, bahkan membuat kita bisa umur panjang dan sehat. Saya yakin kita harus bisa lebih mempercayai apa yang dikatakan firman Allah tentang perjamuan kudus. Amen. Ada tulis dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, 2 ayat 16-17 dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya, sebutkan nama saudara masing-masing, keluarga saudara yang atasnya VLC ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amen. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amen. Ayat 17. Sama-sama. 2, 3. Kuat. Karena roti adalah satu, maka sebutkan marga saudara. Maka VLC family sekalipun banyak adalah satu tubuh. Dan karena berapa banyak? Oh, kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Roti yang satu itu tapi punya kuasa mencakup semua manusia. Umat Tuhan, orang percaya, Protestan, Katolik di dunia ada 2,7 miliar lebih. 2,7 miliar lebih. Dari penduduk dunia yang 5 miliaran. Kita hampir setengah. Dan roti yang satu. Saudara punya roti yang satu itu? Coba lihat dan katakan, roti yang satu. Dia diberikan kuasa untuk kita. 4 unsur yang terkandung dalam roti itu. Yang pertama, saudara yang kasih. Unsur yang pertama yang mengandung dalam roti itu adalah apa, saudara? Kesembuhan. Next. Di dalam tubuh yang kita sebut the bread of Christ, roti dari tubuh itu, dia release, dia mengalirkan kesaksian yang kita akan dan sedang alami tentang kesembuhan dari tubuh dan darah Yesus atas penyakit kita. Haleluya. Katakan, saya dapat meninggalkan dunia ini tanpa penyakit. Saya dapat meninggalkan dunia ini tanpa penyakit. Amen. Anda datang ke dokter, saya ke dokter mata, saya bilang, dia periksa, dia bilang, Bapak, ada sedikit mau gejala-gejala katarak. Saya bilang, oke, tapi statement dokter itu koma. Selanjutnya Tuhan katakan, oleh tubuh Kristus saya sehat. Amen. Jadi saudara jangan lawan pernyataan dokter, jangan lawan keadaan ekonomi, lalu kita berbantah-bantah. Tapi saudara bilang saja, semuanya itu apa saudara? Koma. The final statement, pernyataan yang terakhir, oleh bilur Yesus Anda menjadi sehat. Jadi tubuh Kristus itu melepaskan kesembuhan. Yang kedua, melepaskan apa saudara? Freedom, pembebasan. Apa itu pembebasan saudara kekasih? Yaitu menyatakan kemenangan kekal, bukan kemenangan temporer 5 tahun, tapi kemenangan kekal Yesus atas apa? Penyiksaan, keterikatan dan penyiksaan itu apa? Oh, saya ini sudah langganan sakit kepala. Mulai hari ini kamu sudah bebas dari vertigo. Haleluya. Kami sudah bebas dari sakit kepala. Heran, dompet yang kosong, kepala yang kena korban. Kalau dompet kosong, biarkan dia menderita. Jangan izinkan kepala saudara ikut terganggu. Amen. Dompet yang kosong, kita yang pusing kepala. Dompet bilang, kok di bawah-bawah saya ke pusing kepalamu? Tidak. Anda dan saya
telah mengalami. Apalagi coba keluarkan klip itu saudara kasih coba. Yaitu saudara penyiksaan. Jadi saudara kasih, Anda tidak lagi susah tidur saudara kasih. Anda bisa minum kopi pahit lalu tidur dengan tenang, saudara kasih. Oke? Tidak ada istilah penyiksaan, saudara kasih. Keterikatan. Oh, saya sudah terikat. Biasa makan enak, hidup bagus, saudara kasih. Anda juga bisa menyangkal diri dan pikul salib. Amen. Belenggu itu adalah sesuatu yang bukan dosa, tapi kalau dibiarkan terus menerus menjadi dosa. Misalnya belenggu itu kebiasaan buruk. Oke, terbiasalah tidak sikat gigi. Kalau nanti gigimu rompong, ongkol semuanya, itu bukan salah setan. Itu salah karena kebiasaan buruk. Tidak memeriksa gigi, tidak merawat kesehatan. Jadi katakan, saya dibebaskan dari keterpurukan, saya dibebaskan dari belenggu, saya dibebaskan dari penyiksaan. All is well, amen. Yang ketiga, apa saudara yang kasih? Peperangan. Saudara yang kasih, peperangan itu apa? Saudara yang kasih, peperangan untuk mengubah atmosfer rohani atas kita. Seringkali rumah kita jadi tidak enak. AC-nya 16 derajat Celcius, tapi pertengkarannya 102 Celcius. Hot, saudara yang kasih. Dengan peperangan rohani kita lenyapkan atmosfer yang jahat. Amen. Saudara yang kasih, peperangan rohani atas anak-anak kita, atas bisnis kita, atas pekerjaan dan pelayanan kita, saudara yang kasih. Anda duduk di atas kursi yang saudara duduk pagi hari ini, karena ada orang yang perangi kursi itu. Haleluya. Supaya Anda duduk di situ tiap minggu. Amen. Saudara lihat, kalau kamu mau merubah keadaan, Anda bisa masuk dalam berbagai macam unsur, politik, ekonomi. Tapi yang dapat membuat kita semua punya peluang dan kesempatan untuk change the circumstances. Merubah, katakan saya perubah keadaan. Melalui apa saudara? Spiritual warfare. Saudara melihat keluarga saudara berubah, amen. Melihat berbagai peristiwa-peristiwa di dunia ini saudara kasih. Mari kita lakukan peperangan rohani untuk Israel. Haleluya. Katakan malaikat perang bagi Israel. 2, 3, come on. Malaikat perang bagi Yes. Kita perintahkan malaikat perang bagi Israel. Amen. Saudara kasih. Kita orang Indonesia, tapi secara rohani kita adalah keturunan Israel dari 12 anak Yakub. Kita diantaranya, saudara. Oke, tapi saudara nggak usah. Ini di ruangan sini untuk kita ngerti dan kita doakan. Haleluya. Oke, yang terakhir, yang keempat, hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu seperti saudara oksigen. Kita bisa mengalami dimensi baru dalam kuasa Allah ketika kita menerapkan kemenangan Yesus atas kehidupan kita. Kita mau kemanapun saudara pergi, saudara bisa melepaskan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan dapat menyembuhkan orang di atas pesawat. Amen. Hadirat Tuhan dapat menyembuhkan orang di dalam lift, saudara bersama saudara. Hadirat Tuhan dapat menyembuhkan orang yang di atas bemo, saudara ada di sampingnya. Dan ketika dia sakit, Anda bisa sentuh dia dan kuasa kesembuhan terjadi. Haleluya. Katakan, saya menikmati hadirat Tuhan seperti oksigen. Haleluya. Baik, saudara yang kasih, saudara bisa baca ayat itu. 2, 3, kuat, keras ayatnya. Siapa bertelinga? Sampai saudara suara mau dengar. 2, 3. Berbahagialah. Ada yang bisa katakan amen? Oke. Katakan, saya menerima 4 unsur dari kuasa tubuh Kristus. Saya menerima 4 unsur dari kuasa tubuh Kristus. Berlaku dalam hidup saya. Berlaku dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Makan dan alami kesembuhan, kelepasan, kebebasan, dan kemenangan. Amen. Saudara bisa angkat anggur seperti ini, katakan bersama saya. Saya menerima kuasa darah Yesus. Saya menerima kuasa darah Yesus. Membawa 4 unsur dalam tubuh dan darah Yesus. Pembebasan, kesembuhan, kemerdekaan, keberkatan, dan kemenangan atas seluruh hidup saya. Minumlah. Saudara, Alkitab berkata, kita semua telah mengambil bagian. Kepala keluarga, ketika engkau ambil perjamuan, engkau dan seisi rumahnya mengalami. Amin. Saudara, sebagai pemimpin di bagian manapun, di kantor, di usaha, di pekerjaan, di pelayanan, kalau ada orang-orang di bawah saudara, oleh engkau, kelompok itu diberkati, komunitasmu diberkati. Haleluya.